Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Dr. Wiwi Triyanti Pulukadang SPD MPD MC. Perkenalkan, nama saya Putri Winbe Lunggela dengan NIM 15142214 dari kelas 4F. Baiklah, isi dari pembahasan tersebut ada hakikat pembelajaran terpadu, arti penting pembelajaran terpadu, ada alasan penggunaan pembelajaran terpadu, yang terakhir ada kaitan kurikulum dengan pembelajaran terpadu. Langsung saja, yang pertama ada hakikat pembelajaran. Dalam kehidupan setiap umat manusia sehari-hari, hampir tidak lepas dari proses belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas sendiri maupun kelompok tertentu. Sadar maupun tidak sadar, aktivitas itu dapat dikatakan sebagai kegiatan belajar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap aktivitas kehidupan manusia tidak lain adalah belajar. Ada beberapa pengertian belajar dalam Aunur Rahman tahun 2012, antara lain yang pertama menurut Burton dalam buku The Guides of Learning Activities, belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lingkungannya, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada menurut H.C. Harrington dalam buku Education Psikologi, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. Yang ketiga ada menurut James O. Whittaker, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamalan individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat ada Abdillah, menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Selanjutnya ada pada tahun 1998 UNESCO merencanakan 4 pilar pendidikan, yaitu yang pertama learning to know, yang juga berarti learning to learning, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan dan untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua learning to do, yaitu belajar untuk memiliki kompetensi dasar dalam berhubungan dengan situasi dan tim kerja yang berbeda-beda. Yang ketiga ada learning to be, yaitu belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki timbangan dan tanggung jawab pribadi. Yang keempat ada learning to live together, yaitu belajar untuk mampu mengapresiasi dan mengamalkan kondisi saling ketergantungan, keanekaragaman, memahami dan perdamaian inter dan antar bangsa. Selanjutnya yaitu yang diungkapkan oleh Robert Heinrich DKK tahun 1982, mengungkapkan persentase proses pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa. Yang pertama membaca 10%, yang kedua mendengar 20%, yang ketiga melihat 30%, yang keempat melihat dan mendengar 50%, yang kelima mendiskusikan 70%, yang keenam mengalami 80%, yang ketujuh mengajarkan ke orang lain 90%. Selanjutnya ada hakikat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh
pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Pembelajaran terpadu didasarkan pada pendekatan yang melibatkan siswa mulai dari perencanaan, mengeksplorasi dan curah pendapat, serta menyimpulkan. Dengan pendekatan terpadu, siswa dimotivasi untuk belajar dan bekerja secara kelompok dan belajar dari hasil pengalamannya sendiri. Tim pengembang PGSD tahun 1996-1997 mengumumkan pengertian pembelajaran terpadu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian, yang diungkapkan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Yang kedua, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Yang ketiga ada merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harap anak akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Beberapa pengertian dari pembelajaran terpadu yang lain dikemukakan oleh beberapa orang pakar pembelajaran terpadu, diantaranya yang pertama menurut Beans, Saud, DKK. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut Jasob, Saud, DKK, pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran sebagai suatu proses untuk mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam suatu mata pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek perkembangan anak, kebutuhan dan minat anak, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga. Yang ketiga ada menurut Prabowo tahun 2000, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak didik. Selanjutnya ada arti penting pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep yang telah dimiliki siswa. Yang pertama ada landasan pembelajaran terpadu dalam setiap pelaksanaan. Pembelajaran di sekolah dasar, guru harus mempertimbangkan banyak faktor selain karena pembelajaran itu pada dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Juga selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atau hasil-hasil pemikiran yang mendalam. Landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan praktis. Yang pertama, landasan filosofis. Pada pengembangan kurikulum 2013, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara menjadi sumber utama dalam menentu arah yang akan dicapai dalam kurikulum. Nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam kurikulum. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, ada aliran progresivisme, beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya ditekankan pada yang pertama, pembentukan kreativitas. Yang kedua, pemberian sejumlah kegiatan. Yang ketiga, suasana yang alami. Yang keempat, ada memperhatikan pengalaman siswa. Yang selanjutnya ada aliran konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran.
Selanjutnya ada aliran humanisme, melihat siswa dari segi keunikan, potensinya, dan motivasi yang dimiliki. Selanjutnya ada landasan psikologis. Pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. Yang kedua, pikiran seseorang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antara gagasan yang ada. Yang ketiga, ada siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya ada keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh. Yang pertama ada pengetahuan ilmu. Pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Yang kedua, hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain padahal seharusnya saling terkait. Yang ketiga ada permasalahan yang muncul cenderung bersifat lintas mata pelajaran sehingga diperlukan usaha kolaboratif. Yang keempat, kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek dalam bersemit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu sehingga siswa akan mampu berpikir teoritis dan pada saat yang sama mampu berpikir praktis. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran terpadu. Hilda Carli dan Margaret H. tahun 2002 mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada holistik, suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua, bermakna keterkaitan antar konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Yang ketiga ada aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Selanjutnya ada landasan praktis. Landasan praktis yang digunakan dalam pembelajaran terpadu. Selanjutnya ada rambu-rambu pembelajaran terpadu. Rambu-rambu dalam pembelajaran terpadu adalah yang pertama ada tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tersangkut pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. Yang keenam, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat lingkungan, dan daerah setempat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Berikut ini dikemukakan pola prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu, yaitu prinsip penggalian tema, prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Prinsip penggalian tema antara lain yaitu tema hendaknya tidak terlalu luas namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. Selanjutnya ada tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Tema yang harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.
Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan terpadu. Prinsip pelaksanaan terpadu yaitu yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dan setiap tugas yang menuntut adanya kerja kelompok. Yang ketiga, ada guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Selanjutnya ada prinsip evaluatif. Prinsip evaluatif adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi adalah dampak pengirim yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya ada waktu pembelajaran terpadu. Waktu pelaksanaan pembelajaran terpadu bisa bermacam-macam, yaitu yang pertama, pembelajaran terpadu yang dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu apabila materi yang dijalankan cocok sekali diajarkan secara terpadu. Yang kedua, pembelajaran terpadu bersifat temporer tanpa kepastian waktu dan bersifat situasional di mana pelaksananya tidak mengikuti jadwal yang teratur. Pelaksanaan pembelajaran terpadu secara spontan memiliki karakteristik dengan kegiatan belajar sesuai kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran. Yang ketiga, ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu secara periodik. Misalnya, setiap akhir minggu atau akhir catur bulan, waktu-waktunya telah dirancang secara pasti. Yang keempat, ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu sehari penuh selama 1 hari tidak ada pembelajaran yang lain. Yang ada siswa belajar dengan yang diinginkan, siswa sibuk dengan urusannya masing-masing. Selanjutnya ada kekuatan dan keterbatasan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan secara relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, ada seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Yang kelima, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Yang pertama, ada aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani menggemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif atau baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Yang ketiga, ada aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Yang keempat, ada aspek kurikulum. Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik atau bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Yang kelima, ada aspek penilaian. Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Yang keenam, ada aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Selanjutnya ada prinsip dasar
perancangan pembelajaran terpadu. Perancangan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah substansi materi yang akan diramu ke dalam pembelajaran terpadu. Diangkat dari konsep-konsep kunci yang tergantung dalam aspek-aspek perkembangan terkait. Yang kedua, antar konsep kunci. Yang dimaksud memiliki keterkaitan makna dan fungsi yang apabila diramu ke dalam satu konteks tertentu atau peristiwa, isu, masalah, atau tema, masih memiliki makna asal selain memiliki makna yang berkembang dalam konteks yang dimaksud. Yang ketiga ada aktivitas belajar yang hendak dirancang dalam pembelajaran terpadu mencakup aspek perkembangan anak, yaitu moral dan nilai-nilai agama, bahasa, fisik, dan motorik, dan seni. Selanjutnya ada alasan penggunaan pembelajaran terpadu. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak meliputi tahapan yang pertama sensori motor, yang kedua pra-operasional, yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasi formal. Anak-anak usia dini 2-8 tahun berada pada tahapan pra-operasional dan konkret, sehingga kalau kita merujuk pada teori ini, dalam praktik pembelajaran di kelas hendaknya guru memperhatikan ciri-ciri perkembangan anak pada tahapan ini. Penggunaan pendekatan DAP ini mengacu pada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama ada asas kedekatan. Pembelajaran dimulai dari yang dekat dan dapat dijangkau oleh anak. Yang kedua ada asas faktual. Pembelajaran hendaknya menampak pada hal-hal yang faktual atau konkret, mengarah pada konseptual atau abstrak. Yang ketiga, asas holistik dan integratif. Pembelajaran hendaknya tidak memilah-milah topik pembelajaran. Guru harus memikirkan segala sesuatu yang akan dipelajari anak sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Yang keempat ada asas kebermaknaan. Pembelajaran hendaknya penuh makna dengan menciptakan banyak proses manipulatif sambil bermain. Selanjutnya ada kaitan kurikulum dengan pembelajaran terpadu. Yang pertama ada pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan pendidikan, kurikulum menentukan pelaksanaan yang hasil dan hasil pendidikan. Ada 3 sifat penting pendidikan yang harus diperhatikan pada waktu akan mengembangkan kurikulum, yaitu yang pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Hal ini diartikan bahwa pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Diharapkan masyarakat proses pendidikannya harus bersifat membina dan mengembangkan nilai. Yang kedua ada pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Hal ini diartikan bahwa pendidikan menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Anak perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat, memiliki kecakapan-kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Yang kedua ada model-model kurikulum. Yang selanjutnya ada kurikulum subjektif akademis. Ada 4 aliran pendidikan yang dapat dirujuk dalam mengembangkan model kurikulum, yaitu aliran pendidikan klasik, pribadi, teknologi, dan internasionalis. Model kurikulum yang mengacu pada aliran klasik disebut model kurikulum subjek akademis. Model kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan, sehingga belajar menurut mode ini adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik mengacu pada aliran pendidikan pribadi yang dikembangkan oleh John Dewey dan J.J. Royce Seu. Aliran ini lebih memberikan tepat kepada siswa sebagai subjek pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk membina manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik dan intelektual, namun juga dari segi sosial dan efektif. Yang selanjutnya ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum
rekonstruksi sosial mengacu pada aliran pendidikan internasional. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada masalah sosial yang dihadapi siswa dalam masyarakat. Menurut pengembangan model ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Selanjutnya ada kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan. Kurikulum ini ada dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam bentuk perangkat lunak dikenal dengan teknologi sistem dan bentuk perangkat keras dikenal dengan teknologi alat. Selanjutnya ada kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu, pengajaran interdisipliner, pengajaran tematis, pengajaran sinergis. Ketika berusaha untuk mendefinisikan kurikulum terpadu, kita harus melihat pola istilah-istilah yang berkaitan. Beberapa definisi ditawarkan di sini, namun hanya melingkupi kurikulum terpadu bagi siswa sekolah dasar. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.